Pada pagi hari ini saya akan membacakan sedikit renungan singkat untuk kita semua yang terdapat dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yang dimana di sini menyatakan, jadi apabila anak itu, yang dimana anak itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Untuk memahami bahwa kebebasan sejati hanya dapat ditemukan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dalam khotbah ini kita akan membahas pentingnya komitmen kita untuk hidup dalam kebenaran dan yakin bahwa hanya Yesus yang dapat memerdekakan kita dari belenggu dosa. Saya mengambil tema khotbah ini adalah kemerdekaan dalam Kristus. Kita akan memasuki kenapa saya mengambil tema kemerdekaan dalam Kristus. Karena di sini kita tahu bahwa Tuhan mengorbankan dirinya di kayu salib. Yaitu untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Kita sebagai umat Kristen, umat yang percaya kepada Tuhan, bagaimana kita menjaga kemerdekaan kita dalam Kristus? Yang pertama, kita mempunyai komitmen kita sendiri. Bagaimana komitmen kita untuk benar-benar percaya, benar-benar yakin bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Di sini saya akan membagikan 3 poin. Yang pertama, kebebasan dari dosa. Poin yang pertama, kebebasan dari dosa. Kenapa saya mengambil poin ini? Karena di sini jelas, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, dia yang memerdekakan kita, yaitu Tuhan Yesus. Kebebasan kita dari dosa adalah karena Yesus. Yesus datang untuk menebus atau memerdekakan kita dari kuasa dosa. Karena kita sudah tahu tadi bahwa Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Poin yang kedua, saya mengambil dalam identitas dalam Kristus. Kenapa saya mengambil identitas dalam Kristus? Karena kita sebagai umat Kristen, umat yang percaya kepada Kristus, bagaimana kita mengandalkan atau melakukan identitas kita, memelihara identitas kita. Itu bukan hanya sekedar identitas saja, tetapi identitas yang kita maksud adalah identitas yang hidup dalam Kristus. Kita adalah anak-anak Allah yang merdeka, yang telah dimerdekakan Tuhan, yang telah dibebaskannya dari dosa. Dan yang poin ketiga, saya mengambil kehidupan dalam kebenaran. Kenapa saya mengambil kehidupan dalam kebenaran? Kita tahu bahwa kehidupan kita itu tidak semulus yang orang-orang lain lihat. Mungkin kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa? Kehidupan kita yang penuh dengan dosa. Kenapa saya mengambil poin di ketiga, yaitu kehidupan dalam kebenaran. Kita sebagai anak Tuhan, umat yang percaya kepada Tuhan, anak-anak yang telah dimerdekakan Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran. Kenapa saya mengatakan hidup dalam kebenaran? Karena hanya dengan kebenaran kita bisa dimerdekakan. Menjalani hidup sesuai dengan firman-Nya membawa kemerdekaan sejati dalam hidup kita. Kemerdekaan itu sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak yang dipilih Tuhan untuk memberitakan kemerdekaannya ke seluruh dunia. Jadi kesimpulannya di sini adalah kemerdekaan yang kita miliki di dalam Kristus adalah anugerah yang harus kita syukuri dan kita jaga. Kenapa kita harus mensyukuri dan menjaga kemerdekaan itu? Anugerah itu bukan hanya sebagai anugerah biasa. Kita hidup di dunia ini itu juga anugerah dari Tuhan. Kenapa kita hidup di dunia ini? Karena untuk memberitakan kebenaran atau Injil Tuhan. Kemerdekaan Tuhan itu sangat penting untuk kita. Kita harus melihat atas pengorbanannya yang rela mati di kayu salib untuk kemerdekaan kita. Jadi kita juga harus rela mengorbankan diri kita untuk memberitakan kemerdekaan Tuhan. Di sini saya mau mengajak
Jemaat